Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita yaitu Matematika Bisnis pada pertemuan ketiga. Nah, jadi pada pertemuan ketiga atau minggu ketiga kita akan membahas mengenai non-linear equation, yaitu persamaan tidak linear. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama yaitu quadratic function, jadi fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua revenue, cost, dan profit, yaitu pendapatan atau revenue atau penghasilan, kemudian cost, biaya, profit, keuntungan. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, kalian harus dapat memahami dan mengaplikasikan konsep persamaan tidak linear. Ya, jadi ini dia. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi ya, function. Nah, jadi ini dia capaian pembelajaran untuk section 2.1 yaitu mengenai fungsi. Yang pertama, student will able to point by point plotting of equation into variable. Nah, jadi mahasiswa harus dapat melakukan plotting dari titik ke titik pada persamaan dua variabel. Kemudian yang kedua, the student will be able to give and apply the definition of a function. Mahasiswa mampu memberikan dan mengaplikasikan definisi dari sebuah fungsi. Yang ketiga, the student will be able to identify domain and range of a function. Mahasiswa mampu mengidentifikasi domain, yaitu daerah asal, dan range, yaitu daerah hasil dari sebuah fungsi. The student will be able to use function notation. Nah, jadi mahasiswa harus dapat menggunakan notasi dari fungsi. Dan yang terakhir, the student will be able to solve application. Nah, jadi mahasiswa harus dapat menyelesaikan permasalahan ya terkait aplikasi dari fungsi. Nah, pertama, graphing an equation, menggambar sebuah persamaan. To sketch the graph and equation in X and Y, we need to find ordered pairs that solve the equation and plot the ordered pairs on a grid. This process is called point-by-point plotting. Nah, jadi untuk menggambar sebuah grafik pada persamaan X dan Y, maka kita harus menentukan pasangan terurut yang menyelesaikan persamaan tersebut. Kemudian memplotkan pasangan tersebut pada grafik. Nah, proses ini disebut memplot titik dengan titik ya. For example, let's plot the graph of the equation. Nah, untuk contohnya, marilah kita menggambar grafik dari persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, pangkat dari X-nya itu adalah 2 ya. Jadi ini bukan fungsi linear, tapi ini adalah fungsi kuadratik. Bagaimana cara menggambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2? Nah, jadi kita tadi harus membuat titik demi titik ya. Point by point ya. Nah, jadi kita buat sebuah tabel. Nah, jadi ini X-nya, ini Y-nya. Nah, jadi kita ambil titiknya. Misalnya dari min 3 boleh sembarang titik ya. Jadi min 3. Nah, maka dari min 3 ini kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi X-nya itu kita ganti dengan min 3. Sehingga min 3 kuadrat ditambah 2. Nah, jadi min 3 dikuadratkan itu 9, ditambah 2 itu 11. Nah, di sini diambil sebanyak 6 buah titik. Jadi kita sudah memiliki pasangannya, yaitu min 3, 11, min 2, 6, min 1, 6, dan seterusnya. Oke, nah kalau sudah dapat pasangan titik tadi, maka kita plotkan titik demi titik tadi pada diagram Cartesius ya. Nah, jadi ini titik. Jadi semakin banyak titiknya, maka polanya itu semakin terlihat ya. Jadi kalau mengambil 6 titik tadi mungkin polanya tidak seperti ini.
Nah, semakin banyak titik yang diambil, maka polanya akan semakin terlihat. Nah, kalau sudah ada titik-titik seperti ini, maka kita cukup menarik garis yang menghubungkan antar titik tadi. Makanya tadi disebut plotting point by point. Nah, selanjutnya fungsi. The previous graph is the graph of a function. The ID of a function is this: a correspondence between two set D and R such that to each element of the first set D, there correspondent one and only one element in the second set R. Nah, jadi grafik yang sebelumnya, grafik yang ini adalah grafik dari sebuah fungsi katanya. Nah, apa itu? Nah, jadi sebuah fungsi itu adalah hubungan antara dua himpunan, yaitu D dan R. Jadi D itu adalah domainnya, R itu adalah range-nya, sehingga masing-masing elemen pada D, jadi masing-masing elemen pada himpunan D memiliki hanya satu pasangan ya pada himpunan kedua, yaitu R. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi ini disebut D-nya, yaitu domainnya. Nah, ini disebut range-nya. Nah, jadi X atau X ya. Nah, misalnya ini D tadi domainnya. Ya, ini adalah range-nya. Nah, jadi masing-masing elemen pada D atau X itu hanya memiliki satu pasangan ya. Jodohnya hanya satu pada R. Jadi di sini min 3 itu pasangannya hanya 11, nggak ada pasangan yang lain. Nah, maka ini disebut dengan fungsi ya. Iya. Nah, jadi dia tidak selingkuh. Nah, jadi pasangannya hanya 1. Min 3 ke 11, min 2 ke 6. Maka ini disebut dengan fungsi. Nah, the first set is called domain, and the set of corresponding element in the second set is called range. Nah, jadi himpunan pertamanya itu disebut dengan domain, dan himpunan yang kedua itu disebut dengan range. Ya, ini sudah dipelajari ketika SMP ya. Nah, for example, the cost of pizza C is related to the size of the pizza. A 10-inch diameter pizza costs $9, while 16-inch diameter pizza costs $12. Nah, jadi contohnya misalnya harga pizza itu berhubungan dengan ukuran pizzanya. Pizza berukuran diameter 10 inci itu harganya $9. Sedangkan pizza dengan diameter 16 inci itu harganya $12. Nah, jadi dia hanya memiliki satu pasang ya. Satu pasangan yaitu 10 ke 9, 16 ke 12. Nah, seperti ini. Function definition, jadi definisi dari fungsi. You can visualize a function by the following diagram which show a correspondence between two sets. D, the domain of the function, give the diameter of pizza, and R, the range of the function, give the cost of pizza. Nah, jadi ini dia domainnya, domain atau daerah asal ya. Nah, jadi ada 10, ada 12, ada 16. Nah, sedangkan ini adalah range-nya, yaitu daerah hasilnya. Jadi 10 itu ke 9, 12 itu ke 10, dan 16 itu ke 12. Jadi tiap elemen pada D itu hanya memiliki satu pasangan ya. Satu pasangan pada R atau pada range-nya. Jadi dia tidak boleh bercabang. Oke. Function specified by equation. If in equation in two variables, we get exactly one output value for dependent variable. For each input value for independent variable, then the equation specifies function. The graph of such a function is just the graph of specifying equation. Nah, jadi pada persamaan dua variabel,
kita akan mendapatkan tepat satu output ya, yaitu nilai dari variabel terikat. Nah, jadi variabel terikat itu adalah Y, ini terikat ya, dependen ya. Nah, jadi Y itu adalah dependent atau terikat ya, variabel dependent. Nah, atau terikat, sama dengan terikat. Nah, apa maksudnya terikat? Jadi nilai Y itu tergantung pada nilai X. Nah, sedangkan X itu disebut dengan independent variable atau variabel bebas. Ya, nilai X bebas ya, mau berapapun. Sedangkan nilai Y itu terikat pada nilai X. Nah, namun if we get more than one output for a given output, the equation does not specify function. Nah, jadi kalau outputnya atau hasilnya itu lebih dari satu, maka itu bukan fungsi. Nah, jadi seperti ini tadi. Ya, jadi ini adalah variabel bebasnya. Jadi yang ini bebas. Nah, jadi X-nya itu berapapun bisa kita ambil. Nah, sedangkan nilai Y ini terikat pada nilai X. Jadi, Y11 itu ya karena X-nya min 3. Jadi, nggak bisa sembarangan. Oke, nah misalnya seperti ini. Consider the equation that was graphed on the previous slide. Nah, jadi ini tadi sudah digambar. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2 ya. Oke, nah min 2,2 itu adalah pasangan terurut dari fungsi tersebut. Kenapa? Jadi ini X, ya ini Y. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini X-nya itu min 2, nah maka nanti akan diperoleh Y-nya itu 2. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi inputnya itu adalah X-nya min 2. Jadi ini X-nya min 2. Ya, jadi X-nya itu sebenarnya bebas ya, karena variabel bebas. Nah, min 2. Nah, jadi min 2 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ke dalam fungsi ini ya, ke dalam persamaan ini. Min 2 dikuadrat dikurang 2. Maka prosesnya itu adalah kita kuadratkan min 2. Kemudian kita kurangkan dengan 2, sehingga outputnya itu adalah 2. Nah, jadi diperoleh Y-nya itu 2. Makanya ini adalah pasangan terurut dari fungsi ini. Oke. Vertical line test for a function. Nah, jadi ada cara untuk menguji sebuah fungsi ya. Jadi persamaan itu fungsi atau bukan, yaitu dengan cara uji garis vertikal. If you have the graph of an equation, there is an easy way to determine if it is the graph of a function. It is called the vertical line test, which states that. Nah, jadi kalau kalian memiliki gambar dari sebuah persamaan, nah ada cara mudah untuk menentukan apakah itu grafik dari sebuah fungsi. Ini disebut dengan uji garis vertikal yang menyatakan bahwa an equation specifies a function if each vertical line in the coordinate system pass through at most one point on the graph of equation. Nah, jadi sebuah persamaan dari sebuah fungsi itu jika garis vertikal di sistem koordinat itu melalui hanya satu kali ya. Hanya satu kali atau hanya pada satu titik pada grafik dari persamaan tersebut. If any vertical line pass through two or more points on the graph of an equation, then the equation does not specify a function. Nah, jadi kalau garis vertikal tadi melalui dua atau lebih titik pada grafik dari persamaan tersebut, maka persamaan tersebut bukanlah sebuah fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi this graph
is not graph of a function because you can draw a vertical line which cross it twice. Nah, jadi grafik ini adalah grafik dari sebuah persamaan. Nah, tapi kalau kita tarik garis lurus, maka dia akan menyentuh di dua titik ya dari grafik tersebut. Ini yang pertama di sini. Ini yang pertama. Kemudian satu lagi yang ini. Oke. Nah, ini yang kedua. Maka ini bukanlah grafik dari sebuah fungsi. Nah, yang kedua, this is the graph of a function because any vertical line cross only once. Nah, jadi grafik yang kedua ini adalah grafik dari sebuah fungsi. Karena kalau kita gambar garis vertikal dimanapun, maka dia hanya akan menyentuh di satu titik. Ya, ini satu titik ya. Jadi mau gambar dimanapun dia tetap satu titik. Misalnya di sini, ya di sini titiknya. Misalnya di sini, ya dia hanya menyentuh di satu titik. Oke. Nah, notasi dari sebuah fungsi. The following notation is used to describe function. The variable y will now be called fx ya. Nah, jadi notasi yang digunakan untuk menggambarkan sebuah fungsi. Nah, sekarang variabel y itu diganti dengan fx. Jadi fungsi dari x. This is read as f of x and simply means the y coordinate of the function corresponding to a given x value. Nah, jadi dibacanya itu fx ya. Oke, artinya apa? Ya, artinya itu nilai y yang diberikan berdasarkan nilai x. Nah, our previous equation, nah jadi persamaan sebelumnya itu seperti ini. Kita masih pakai y sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah, karena ini adalah sebuah fungsi, maka kita bisa menyatakannya atau kita bisa menuliskannya menjadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Ya, jadi misalnya nanti f3 ya tinggal ganti aja x-nya dengan 3. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah, kemudian kita masukkan f-3. Apa artinya f-3? Ya, f-3 artinya kita cukup mengganti nilai x dengan nilai min 3. Ya, jadi karena ini x. Nah, jadi kalau f-3 ya cukup kita ganti aja x-nya menjadi min 3. Kemudian hasilnya itu adalah 11. Nah, sehingga kita memperoleh titiknya itu adalah min 3, 11. Jadi ini x-nya, ini y-nya. Nah, beberapa contoh. Ya, jadi ini fungsinya fx sama dengan akar 3x dikurang 2. Kalau f2, ya cukup saja diganti x-nya menjadi 2. Diperoleh nilainya 2. Kalau fa, ya diganti aja dengan a ya. Oke. Domain of a function. Nah, misalkan ini fungsinya. Nah, sekarang kita ingin mencari misalnya f0. Nah, f0 berapa? Nah, ternyata kalau kita masukkan f0 itu adalah akar min 2. Ya, ini kan imajiner ya. Nah, maka dia tidak akan terdefinisi pada f0. Oleh karena itu, kita harus bisa menentukan daerah asal dari sebuah fungsi. Nah, jadi bagaimana cara menentukan domain atau daerah asal dari sebuah fungsi? Ya, jadi misalnya kita lihat di sini fx sama dengan akar 3x dikurang 2. Nah, jadi ini kan bentuk akar ya. Dia akan terdefinisi jika di bawah akarnya ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka yang ini iya, jadi 3x dikurang 2 itu syaratnya supaya bisa diakarkan itu harus lebih dari sama dengan
0. Oke. Nah, kemudian 3x lebih dari, ya, kedua ruas kita tambah dengan 2, maka di sini 2. Nah, karena ini 3x, kita inginnya x, jadi x itu harus lebih dari sama dengan 2/3. Nah, ini adalah domain dari fungsi tersebut. Nah, jadinya fungsi tersebut terdefinisi jika nilai x-nya lebih dari sama dengan 2/3. Nah, sekarang kita akan mencari domain dari fungsi di bawah ini. Jadi akar 1/2x dikurang 4. Nah, jadi ini dia diperoleh x-nya itu harus lebih dari sama dengan 8. Oke, silahkan kalian coba untuk latihan ya. Nah, ini juga. Ya, jadi di sini kalau untuk pecahan itu kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, jadi 3x dikurang 5, ya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka 3x tidak sama dengan 5, maka x itu tidak sama dengan 5/3. Nah, jadi in this case the function is defined for all values of x except where the denominator of the fraction is 0. Nah, jadi untuk fungsi ini dia terdefinisi untuk semua x kecuali kalau penyebutnya itu 0 ya. Nah, makanya dia penyebutnya atau nih x-nya itu tidak boleh sama dengan 5/3. Oke. Nah, ini untuk latihan, silahkan dicoba tentukan domainnya untuk masing-masing fungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke pemodelan matematis. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang fungsi. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasinya. The price demand function for a company is given by, nah jadi ini fungsi dari permintaan ya. Jadi P itu price biasanya, X itu biasanya banyak barangnya ya. Nah, jadi ini X-nya 0 sampai 100. Ya, ini dia where X represent the number of item. Jadi X itu mewakili banyaknya barang ya. And PX represent the price of item. Nah, PX itu adalah harga dari barang. Determine the revenue function and find the revenue generated if 50 item are sold. Nah, jadi tentukan fungsi pendapatannya ya atau revenue function dan tentukan penghasilannya atau pendapatannya jika 50 barang terjual. Oke. Nah, jadi ini fungsi harganya. Oke. Nah, tentunya revenue atau penghasilan ya itu adalah fungsi dari X ya. Artinya apa? Ya, penghasilan atau pendapatan itu kan tergantung pada banyak barang yang terjual. Nah, jadi rumusnya itu kan biasanya penghasilan itu kan harga barang ya dikali dengan banyak barang yang terjual ya. Harga dikali banyak barang atau jumlah barang. Ya, jumlah yang terjual. Nah, oleh karena itu Rx itu adalah Px. Jadi harga. Jadi ini adalah fungsi harga ya. Ini price katanya. Px kita kali dengan jumlah barang yang terjual. Berarti dikali dengan X. Oke. Nah, ini dia. Revenue itu adalah price dikali quantity. Yaitu
harga dikali banyaknya barang yang terjual. Rx sama dengan Px dikali dengan X. Nah, Px-nya itu kita dapat tadi, ini Px-nya. Px-nya 1000 dikurang 5X kita kali dengan X. Nah, ini dia fungsi revenue-nya. Oke, nah itu menjawab pertanyaan yang pertama, determine the revenue function. Ya, ini dia revenue function-nya. Nah, kemudian kita diminta mencari jika 50 barang terjual, berapa sih revenue-nya? Nah, maka kita cukup ganti X-nya itu dengan 50. Jadi, R50 sama dengan 1000 dikurang 5. Nah, ini X-nya kita ganti dengan 50. Kemudian dikali 50, diperolehlah 37.500. Oke, nah ini domainnya. Jadi domainnya itu sudah ditentukan. Jadi X-nya itu hanya dari 0 sampai 100 ya. Nah, apa maksudnya kalau di sini? Artinya company tersebut atau perusahaan tersebut hanya bisa memproduksi 100 barang ya maksimal. Oke. Jadi itu disebut dengan domainnya ya. Break even and profit loss analysis ya, analisis balik modal dan untung rugi ya atau laba rugi. Any manufacturing company has cost C. Jadi setiap perusahaan itu ada biayanya ya. Biaya produksi C dan revenue itu R. The company will have loss if R less than C, will break even if R equal to C, and will have profit if R more than C. Nah, jadi perusahaan itu akan rugi kalau revenue-nya itu kurang dari cost-nya, yaitu pendapatan kurang dari modal ya, pasti akan rugi. Nah, balik modal atau break even jika penghasilan atau pendapatan sama dengan biaya produksinya atau modalnya. Dan akan untung jika pendapatan atau penghasilan lebih dari cost-nya, biaya produksinya. Nah, cost itu include fixed cost, such as plant overhead. Nah, jadi biaya produksi itu termasuk biaya tetap seperti biaya perawatan ya, biaya perawatan dan yang lainnya, dan variable cost. Nah, jadi cost itu, biaya produksi itu ada dua, terbagi atas dua bagian. Yang pertama fixed cost dan variable cost. Ya, variable cost itu which are dependent on the number of item produced. Jadi variable cost itu bergantung pada banyaknya item atau barang yang diproduksi, sehingga C itu sama dengan A ditambah BX. Nah, jadi ini itemnya tadi ya, banyak item yang diproduksi, makanya ini disebut dengan variable cost. Jadi dia ada variabelnya di sini. X is the number of item produced. Jadi X itu adalah banyaknya barang yang diproduksi. Price demand function usually determined by financial department. Play an important role in profit loss analysis. Nah, jadi fungsi harga permintaan itu biasanya sudah ditentukan oleh bagian keuangan. Nah, jadi seperti ini formatnya. Oke, nah revenue function, jadi fungsi penghasilan atau pendapatan itu adalah R sama dengan number of items sold dikali dengan price per item, X dikali dengan P. Ya, P-nya tadi ini M dikurang NX, sehingga diperoleh inilah fungsi revenue. Profit function, jadi fungsi keuntungan atau fungsi profit, itu P sama dengan R dikurang C, yaitu revenue dikurang cost, sehingga diperoleh seperti ini. Ya, ini hanya mengganti-ganti saja ya. Tapi konsepnya itu seperti ini, revenue itu atau pendapatan atau penghasilan itu sama dengan banyaknya item yang terjual dikali dengan harga per item. Profit itu kalau revenue dikurang cost, penghasilan
dikurang dengan biaya produksi atau modal. Oke, nah sekarang contohnya, a company manufactures notebook computers. Its marketing research department has determined that the data is modeled by the price demand function. Sebuah perusahaan manufaktur notebook komputer, nah, bagian research marketingnya itu menentukan bahwa berdasarkan data, maka dapat dimodelkan fungsi price demand-nya ya, fungsi harga permintaan. Ya, ini dia PX-nya. PX sama dengan 2000 dikurang 60X. Nah, X-nya itu antara 1 sampai 25 X in thousand ya. Jadi X-nya ini dalam ribuan. Jadi 1 ini berarti 1000, 25 ini berarti 25.000. Artinya apa? Perusahaan tersebut mampu membuat komputer minimal itu 1000, maksimal itu 25.000. Nah, intinya, what is the company revenue function and what is its domain? Nah, kita tentukan Rx-nya dan domainnya. Nah, jadi revenue itu price dikali quantity, berarti X dikali dengan PX, X dikali, nah ini PX-nya diperoleh seperti ini. Ya, domain functionnya itu sama. Ya, masih ini ya, 1 sampai 25 dalam ribuan. Ya, karena tidak berubah ya, X-nya itu masih bergantung dari X yang tadi. The financial department for the company in the preceding problem has established the following cost function for producing and selling X thousand notebook computers. Nah, jadi bagian keuangannya pada perusahaan tersebut, nah jadi telah membuat sebuah fungsi produksi. Nah, ini jadi fungsi biaya produksinya ya, cost-nya ya. Nah, X-nya in $1,000. Nah, kita diminta write a profit function for producing and selling X thousand notebook computers and indicate the domain of this function. Nah, jadi kita diminta membuat fungsi profitnya. Ya, fungsi profit tadi ingat, ini dia R dikurang C ya. Nah, jadi ini dia. Profit itu adalah revenue dikurang cost. Nah, ini tadi revenue-nya sudah dicari. R-nya. Ya, ini tadi R-nya. Nah, kemudian kita cari profit-nya. Profit itu adalah revenue dikurang cost. Nah, jadi ini revenue-nya. Nah, yang ini adalah cost-nya. Ya, dari yang sini tadi ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh PX-nya itu min 60 X kuadrat ditambah 1500 X dikurang 4000. Nah, jadi domainnya itu masih sama katanya, yaitu 1 sampai 25 dalam ribuan. Oke. Nah, ini kalau digambar grafiknya ya, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini untuk tugasnya. Jadi waktunya 1 minggu, silahkan kalian kerjakan. Nah, jadi yang pertama itu ini sudah diketahui cost-nya ya. Jadi cost-nya atau biaya produksinya. Nah, ini price-nya. Nah, write a profit function for producing and selling X million memory chips and indicates its domain. Nah, jadi tentukan fungsi profitnya ya. Berarti ini harus kalian cari revenue-nya dulu. Ya, baru setelah itu nanti cari profitnya, yaitu revenue dikurang cost. Sama seperti contoh tadi. Nah, selanjutnya kalian lengkapi tabel berikut ya, berdasarkan fungsi profit yang sudah kalian tentukan pada soal pertama. Ya, soal yang A tadi ya, dapat fungsi profitnya. Nah, kemudian kalian ganti X-nya itu dengan 1, maka dapat min 69. Nah, sisanya silahkan kalian lengkapi. Oke, demikian untuk materi kita pada minggu ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.